Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah. Ya, saya kebagian tentang pengertian manajemen perpustakaan. Apa sih itu manajemen perpustakaan? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke manajemen perpustakaan, alangkah baiknya kita mengetahui tentang manajemen dulu dan perpustakaan dulu. Jadi manajemen ialah identik dengan, maksudnya manajemen ialah ya. Jadi manajemen itu merupakan sebuah pengelolaan. Kalau secara bahasa ini pengelolaan ini manajemen. Jadi apabila dikaitkan secara umum, manajemen ya pengelolaan. Entah nanti itu masuk pembahasannya manajemen apa, ada manajemen akuntansi, ada manajemen perpustakaan, ada manajemen dan sebagainya ya. Akan tetapi pembahasan kita pada kali ini ialah manajemen perpustakaan. Ya. Jadi manajemen itu sudah jelas tadi merupakan sebuah pengelolaan. Ya. Yang selanjutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan ialah sebuah bangunan ya. Jadi sebuah bangunan yang di dalamnya ada buku-buku itu merupakan sebuah perpustakaan. Baik itu bangunan atau ruangan atau tempat yang dimana dalamnya itu banyak eksemplar buku-buku, baik itu di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi maupun di umum. Kan ada perpustakaan umum itu merupakan kaidah pembahasan dalam jenis-jenis perpustakaan ya. Jadi setelah kita memahami tentang manajemen, kita memahami tentang perpustakaan, jadi kita tahu itu manajemen perpustakaan ini apa ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen perpustakaan ialah sebuah pengelolaan perpustakaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Pengelolaan perpustakaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Jelas ya. Prinsip-prinsip manajemen itu apa aja? Jadi prinsip-prinsip manajemen itu yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi yang pertama ialah perencanaan. Jadi perencanaan perpustakaan dulu. Ya, kemudian pengorganisasian. Setelah perencanaan kemudian mengorganisasikan. Setelah pengorganisasian sudah selesai, maka dilakukan pelaksanaan. Ya. Ketika pelaksanaan sudah berjalan itu pelaksanaan, kemudian ada pengawasan. Pengawasan ini berfungsi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang masih ada dari pelaksanaan perpustakaan tersebut ya. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana cara mengetahui dan memahami pengelolaan koleksi perpustakaan. Sebuah perpustakaan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh berbagai pihak, baik dari sistem, layanan, manajemen, dan tak lupa dari dukungan dari seluruh lapisan di sekitarnya. Selain itu, sebuah perpustakaan tidak akan menjadi sebuah perpustakaan yang kuat apabila tanpa didukung koleksi yang menjadi penopang keberhasilan program perpustakaan untuk mencapai tujuan Tridharma perguruan tinggi. Manajemen dalam pengolahan bahan pustaka, khususnya koleksi buku, dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi pertama perencanaan tata tertib pengolahan, waktu, peralatan atau bahan, anggaran serta tenaga yang bertanggung jawab di dalam bagian atau bidang pengolahan, manajemen pengarahan, pengorganisasian, pengawasan serta fungsi lainnya hendaknya dijalankan dengan sangat baik untuk menyediakan bahan koleksi buku yang siap dibagi pemustaka sehingga pemustaka dapat menentukan informasi yang diinginkannya. Koleksi yang dimaksud adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan kepada pengguna
untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Koleksi perpustakaan ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah koleksi tercetak dan yang kedua adalah tidak tercetak. Koleksi tercetak ini terdiri dari buku dan bukan buku. Yang kedua adalah tidak tercetak. Tidak tercetak ini terdiri dari rekaman gambar, rekaman suara, dan rekaman data. Tujuan diadakannya koleksi adalah menunjang pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum digunakan oleh pemustaka, koleksi harus melalui pengolahan koleksi terlebih dahulu agar jelas dan dalam hal kepemilikan dan klasifikasinya, serta memudahkan pemustaka dalam penelusuran bahan pustaka. Pengelolaan koleksi adalah salah satu kegiatan di perpustakaan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan bahan pustaka yang tersedia agar dapat disimpan di tempatnya menurut susunan tertentu agar mudah ditemukan dan digunakan oleh pengguna perpustakaan. Pengolahan koleksi perpustakaan adalah kegiatan kerja yang berkenaan dengan pengolahan koleksi bahan pustaka sejak tiba di perpustakaan sampai dapat siap digunakan oleh pemakainya. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu apa yang akan dikembangkan. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan perpustakaan mendapat informasi dari sumber bahan pustaka yang lebih luas. Dalam proses pengolahan koleksi ini terdapat beberapa kegiatan. Ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah pencocokan atau pengecekan buku, yaitu proses pemeriksaan buku yang diterima perpustakaan. Apakah buku ini sudah sesuai dengan jumlah atau judul maupun jenisnya agar tidak ada kesalahan di kemudian hari. Kegiatan yang kedua adalah inventarisasi, yaitu kegiatan kerja yang berupa pencatatan koleksi buku sebagai bukti bahwa buku tersebut menjadi hak milik perpustakaan. Yang ketiga adalah klasifikasi, yaitu kegiatan kerja mengelompokkan koleksi dengan cara memberikan kode tertentu agar koleksi tersebut dapat terkumpul menjadi satu dengan jenis yang lain. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan katalog. Tujuan dari pembuatan katalog ini adalah menunjukkan yang dimiliki sebuah perpustakaan berdasarkan pengarang tertentu, subjek tertentu, atau dalam jenis literatur tertentu. Kegiatan selanjutnya adalah penyeleksian koleksi, yaitu kegiatan kerja lanjutan sesudah pembuatan katalog yang berupa pemberian pengelengkapan administrasi pada koleksi tersebut. Dan kegiatan yang terakhir adalah penyajian koleksi buku, yaitu kegiatan akhir dari pengolahan di mana koleksi siap untuk digunakan oleh pengguna perpustakaan. Selain itu, pada kegiatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah manual dan automasi. Manual ini maksudnya adalah sistem ini menggunakan tenaga kerja pustakawan, sedangkan yang automasi ini menggunakan komputer. Jadi seperti itu. Terima kasih. Di sini, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang upaya pengelolaan perpustakaan sekolah dari segi pemberian pinjaman. Nah, di materi pertama tadi kita sudah menyinggung tentang manajemen, dan pemateri pertama juga sudah menjelaskan apa itu manajemen. Di sini kita juga akan menyinggung tentang manajemen. Nah, di sini dalam mengelola suatu perpustakaan sangatlah diperlukan kemampuan manajemen yang baik. Mengapa? Agar nantinya suatu kegiatan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Kemampuan dari suatu manajemen ini juga sangatlah diperlukan untuk dapat menjaga berbagai tujuan yang pastinya dari tujuan tersebut memiliki unsur atau sesuatu atau tujuan yang berbeda-beda. Juga mampu dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Ada juga pengetahuan dasar di dalam mengelola suatu perpustakaan agar nantinya dapat berjalan dengan baik. Pernyataan ini pun merupakan arti dari ilmu manajemen. Mengapa demikian? Karena ilmu manajemen ini sangatlah atau amatlah penting atau amatlah diperlukan dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Seperti manajemen ini juga dapat mengatur apa saja atau dapat mengelola atau mengatur langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota dalam suatu perpustakaan itu. Maka dari itu, suatu proses dalam manajemen ini membutuhkan sebuah metode perencanaan. Nah, dari metode perencanaan ini ada juga metode-metode yang lain. Maksudnya, di sini bukan hanya metode perencanaan, ada juga pengorganisasian, pengendalian, dan tentunya kepemimpinan juga. Di samping itu juga, manajemen ini pun bermaksud untuk membuat mereka yang terlibat langsung di dalamnya atau seseorang yang bekerja dalam perpustakaan akan melakukan tugasnya dan juga pekerjaannya dengan cara yang benar pula. Di sini juga dijelaskan bahwa ada seseorang yang berwenang di dalam memberikan pinjaman buku ataupun media tulis lainnya di dalam perpustakaan. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut biasanya disebut sebagai pustakawan. Ia juga orang yang sangat bertanggung jawab besar terhadap gerak majunya suatu roda perpustakaan. Di sini saya juga akan menjelaskan nama lain dari pustakawan ialah librarian, yang memiliki arti seorang tenaga kerja di dalam suatu bidang perpustakaan yang telah mempunyai pendidikan ilmu perpustakaan baik melalui pelatihan maupun kegiatan dalam sekolah formal, juga mengikuti kursus di seminar. Pustakawan ini juga termasuk dalam jabatan fungsional di wilayah PNS atau lebih dikenal dengan pegawai negeri sipil. Karena secara umum pustakawan pastinya akan merujuk pada profesi ataupun karya dalam suatu bidang dokumentasi, informasi, dan juga perpustakaan. Selanjutnya yaitu pengembangan daya atau suatu kekuatan. Dari pustakawan itu biasanya didapatkan dari kualitas layanan kepada pihak yang bersangkutan atau lain, dan itu memang seharusnya dipisahkan dengan harga diri. Dan yang perlu dilakukan ialah membuat kesepakatan suatu kerjasama, pengelolaan keramah tamahan, konsultasi peningkatan, dan yang paling penting yaitu kesabaran. Mengapa? Karena kita atau seorang pustakawan itu harus memiliki kesabaran yang tinggi. Karena di dalam perpustakaan itu tidak hanya melayani satu atau dua orang saja, melainkan beribu-ribu orang atau bisa juga beratus-ratus orang yang datang ke dalam perpustakaan tersebut. Nah, di sini memang sepintas seperti metode klasik, tetapi sesungguhnya ialah untuk mengubah dasarnya seorang pustakawan yang cenderung pasif atau tidak aktif menjadi lebih aktif. Dan pendekatan ini juga disebut juga dengan pendekatan lokal atau budaya yang pastinya sudah sangat dipahami oleh sesama. Selanjutnya yaitu tambahan tentang cara pengelolaan perpustakaan sekolah dari segi peminjaman buku. Di sini disebutkan suatu pengelolaan pelayanan sirkulasi perpustakaan.
Pelayanan sirkulasi perpustakaan ini ialah suatu bagian yang melayani peminjaman dan juga pengembalian, tapi di sini kita fokus pada cara peminjaman buku tersebut yang ada di sekolah. Bagian sirkulasi ini juga memiliki tugas pokok, di mana tugas pokok tersebut meliputi melayani murid-murid yang nantinya akan meminjam berbagai macam buku yang ada di perpustakaan tersebut dan membuat statistik pengunjung. Di sini, peminjam buku dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama yaitu sistem terbuka dan yang kedua sistem tertutup, di mana dua sistem ini sudah pernah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Jadi, teman-teman sekalian pasti sudah tahu apa itu sistem terbuka dan sistem penutup. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja sistem terbuka dan sistem tertutup. Di sini sistem terbuka yaitu di mana peminjam buku atau siswa-siswa dibolehkan untuk meminjam buku secara langsung dan memilih mana saja buku yang ingin dipinjam atau buku yang penting yang nantinya akan digunakan oleh siswa untuk mengerjakan tugas. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup ini merupakan sistem yang membuat siswa atau murid-murid tidak bisa meminjam buku secara langsung. Dan apabila peserta didik, murid, ingin meminjam buku, mereka harus melalui petugas. Dan petugas itu yang nantinya akan memberikan atau meminjamkan buku. Tetapi petugas ini juga akan menyeleksi buku mana yang kiranya cocok atau sangat dipentingkan oleh siswa. Di sini juga sistem terbuka adalah kebalikan dari sistem tertutup. Apabila sistem terbuka membolehkan, sistem tertutup di sini tidak membolehkan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, NIM T 2018-1296. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan ruang perpustakaan. Perpustakaan sekolah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan sumber belajar bagi siswa sekolah agar terwujudnya tujuan kurikulum. Perencanaan kebutuhan ruang perpustakaan dan luas ruang perpustakaan berdasarkan tipe sekolah. Perencanaan kebutuhan jenis buku dan jumlah buku berdasarkan jumlah siswa dan pemanfaatan buku. Koleksi kebutuhan buku menurut jenis dan jumlahnya harus dipersiapkan macam-macam koleksi buku. Yang pertama menurut fisik, yaitu media cetak, badan buku seperti rekaman suara, slide, transparan, dan film. Yang kedua menurut isi, yaitu fiksi, buku-buku ilmu pengetahuan. Yang ketiga buku referensi. Di sini buku referensi tersebut tidak boleh dibawa pulang. Yang keempat buku bacaan umum. Buku bacaan umum ini yang boleh dibawa pulang. Yang selanjutnya perencanaan pembuatan katalog. Adapun tugas-tugas perpustakaan, yang pertama mengurus administrasi sekolah, mengurus administrasi pelayanan, mengurus administrasi pemeliharaan, dan mengurus administrasi keanggotaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.